Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Diki Ferdiansyah dengan NIM 2103 20 108. Baik, di sini mungkin saya ingin memaparkan sedikit materi mengenai pertemuan ketiga mengenai proses manajemen risiko. Dan ini merupakan video ketiga yang saya buat tentang proses manajemen risiko. Seperti yang ketika kita ketahui, manajemen risiko itu sangat penting karena manajemen risiko ini akan memudahkan kita ketika kita dihadapkan oleh beberapa masalah dalam melakukan sesuatu. Jadi tujuan manajemen risiko yaitu untuk mengelola risiko sehingga kita bisa diperoleh kinerja hasil yang paling optimal. Organisasi yang seringkali secara sengaja mengambil risiko tertentu karena melihat potensi keuntungan di balik risiko tersebut gitu. Jadi proses manajemen risiko itu ada penetapan suatu konteks, penilaian risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko. Yang dimana bagian-bagian dari tadi diperlukan komunikasi dan konsultasi dan pemantauan serta tinjauan dalam proses manajemen risiko. Secara terinci, proses manajemen risiko sebagai berikut. Yang pertama itu ada proses manajemen risiko. Yang pertama ada komunikasi dan konsultasi. Bentuk komunikasi dan konsultasi antara lain rapat berkala. Yang dimana rapat berkala ini bisa kita lakukan untuk melakukan evaluasi serta rapat. Lalu ada fokus group discussion, yaitu melakukan rapat diskusi atau melakukan diskusi dengan sekelompok forum gitu. Lalu yang keempat ada forum pengelolaan risiko. Jadi ini ada penanggung jawabnya sendiri untuk mengelola risiko gitu. Ada timnya sendiri. Penetapan konteks risiko. Tahapan penetapan konteks meliputi yang pertama itu menentukan ruang lingkup dan periode penerapan manajemen risiko. Yang kedua menetapkan sasaran organisasi. Yang ketiga menetapkan struktur unit pemilik risiko atau UPR. Lalu yang keempat mengidentifikasi stakeholder. Yang kelima mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait. Lalu yang keenam menetapkan kategori risiko. Yang ketujuh menetapkan kriteria risiko. Kriteria kemungkinan terjadinya risiko atau likelihood, kriteria dampak atau consequence, menetapkan matriks analisis risiko dan level risiko. Matriks analisis risiko. Matriks analisis risiko level kemungkinan ini terbagi menjadi 5, yang dimana yang pertama itu sangat jarang, yang kedua jarang, yang ketiga mungkin, yang keempat kemungkinan besar, yang kelima hampir pasti. Sedangkan level dampaknya ini ada 5 juga bagian, dimana yang pertama itu tidak signifikan, yang kedua kecil, yang ketiga sedang, yang keempat besar, ya sedangkan yang kelima katastrof. Resiko level sangat tinggi ini di poin 5, yang dimana besaran dari resiko tersebut atau poinnya 20 sampai 25 dilambangkan dengan warna merah. Lalu ada level resiko tinggi. Poinnya 4, sedangkan besaran resikonya itu di kisaran angka 16 sampai 19 dan warnanya dilambangkan oleh warna oranye. Lalu level resiko sedang. Ini poin 3. Besaran resikonya itu sekitar 12 sampai 15 dan ini dilambangkan dengan warna kuning.
Level resiko rendah. Ini ada di poin 2, sedangkan besaran resikonya berada di kisaran sampai 6 atau 11 dan dilambangkan warna hijau. Lalu level resiko sangat rendah di level 1. Besaran resikonya di antara poin 1 sampai 5 dan dilambangkan oleh warna biru. Lalu menetapkan selera resiko. Menetapkan selera resiko. Selera resiko untuk setiap resiko sebagai berikut. 1. Resiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi resiko. Lalu yang kedua, resiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level resikonya. Sedangkan yang poin ketiga itu selera resiko tersebut digambarkannya yang dapat dilihat pada modul. Nah, jadi sini ada modul penilaian resiko. Di mana penilaian resiko ini terdapat beberapa bagian, ya, yang dimana bagian pertama itu ada identifikasi resiko, analisis resiko, mengestimasi level kemungkinan resiko, mengestimasi level dampak resiko, menentukan besaran resiko dan level resiko, menyusun peta resiko, dan melakukan evaluasi resiko. Lalu menyusun prioritas resiko berdasarkan besaran resiko. Lalu menentukan resiko utama. Nah, setelah dilakukan hal-hal tersebut, kita akan melakukan penanganan resiko. Memilih opsi penanganan resiko yang akan dijalankan oleh opsi penanganan resiko dapat berupa mengurangi kemungkinan terjadinya resiko, menurunkan dampak terjadinya resiko, lalu mengalihkan resiko, menghindari resiko, menerima resiko. Opsi penanganan resiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi dan diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko. Prioritas opsi penanganan resiko yang dipilih ditentukan berdasarkan urutan opsi penanganannya. Nah, penyusunan rencana tindak penanganan resiko atau RTP. RTP bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan. Di mana RTP ini harus mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah yang diberikan organisasi. RTP tersebut harus membuat informasi sebagai berikut. Yang pertama itu membuat kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih. Yang kedua, target output yang diharapkan atas kegiatan tersebut. Lalu yang ketiga, jadwal implementasi kegiatan penanganan risiko. Yang keempat, penanggung jawab yang berisi unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan risiko. Pemantauan dan tinjauan. Eh, Pemantauan berkelanjutan atau ongoing monitoring. Ada pemantauan berkala atau tinjauan. Lalu ada dokumen manajemen risiko. Piagam manajemen risiko. Dokumen ini merupakan pernyataan pemilik risiko dalam melaksanakan manajemen risiko yang diampiri dengan formulir konteks manajemen risiko. Formulir profil dan peta risiko dan formulir penanganan risiko. Lalu ada laporan manajemen risiko. Laporan manajemen risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan risiko kepada pemangku kepentingan. Lalu laporan manajemen risiko meliputi laporan pemantauan, laporan manajemen risiko insidental. Lalu ada mekanisme penyampaian dokumen manajemen risiko, sebagaimana pada tabel yang ada di modul. Nah, jadi peran audit dalam proses manajemen risiko. Manajemen dan risk owner, pemilik risiko,
Pemilik resiko berperan dalam mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelola risiko. Internal audit di sisi lain mempunyai peran untuk memberikan keyakinan atau assurance kepada pimpinan atau komite manajemen risiko dan unit-unit terkait atas efektivitas sistem manajemen risiko guna meyakinkan bahwa risiko organisasi utama telah dikelola secara baik dan sistem pengendalian internal telah berjalan dengan efektif. Lalu ada standard for professional. Practice of internal auditing menyatakan bahwa internal audit dalam kaitan penggunaan metodologi audit berbasis resiko harus mempertimbangkan ini. Penilaian resiko di tingkat macro risk assessment, kepala internal auditor harus menggunakan hasil penilaian resiko dalam penyusunan aktivitas audit tahunan. Nah, jadi sehingga fokus audit menjadi lebih terarah dan sumber daya yang terbatas dapat diarahkan ke area layak audit dengan level resiko tinggi micro audit assessment. Internal auditor harus menggunakan teknik penilaian resiko dalam melaksanakan setiap penugasan audit. Praktis guide yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditor bahwa peran utama internal audit adalah memberikan keyakinan yang memadai asuransi kepada pimpinan instansi terhadap satu, memberikan penilaian yang objektif, memberikan asuransi terhadap proses, nah lalu memberikan penilaian yang objektif dan memberikan asuransi bahwa risiko telah dievaluasi secara benar. Yang ketiga itu mengevaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko dan yang keempat itu ada mengevaluasi laporan atas risiko-risiko utama atau signifikan. 5. Mengulas pengelolaan risiko utama atau signifikan untuk menjalankan perannya sebagaimana dimaksud di atas. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan memberikan asuransi atas proses manajemen risiko di atas, maka hal-hal yang perlu diperhatikan internal auditor adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada sumber daya atau waktu tenaga biaya yang digunakan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Tidak boleh menyebabkan tugas utama internal audit menjadi terabaikan. Jadi internal audit harus dapat menjunjung tinggi sikap dan perilaku independen dan objektivitas. Internal audit harus selalu mensosialisasikan pemahaman bahwa manajemen adalah pemilik dan penanggung jawab atas risiko dan pengendalian. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh internal audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, internal audit tidak boleh menentukan risk appetite atas risiko-risiko pemerintah. Dan yang kedua, audit tidak boleh menentukan proses manajemen risiko. Audit tidak boleh pengambilan keputusan atas tindak lanjut terhadap risiko. Dan audit tidak boleh menindaklanjuti risiko dengan mengatasnamakan manajemen. Lalu audit tidak boleh memegang tanggung jawab terhadap manajemen risiko. Pengukuran kematangan penerapan manajemen risiko. Pengukuran terhadap tingkat kematangan penerapan manajemen risiko berguna dalam memperoleh gambaran sejauh mana organisasi menilai, mengelola, dan memantau risiko. Sebuah model kematangan adalah secara terstruktur mengamati aspek manajemen risiko dalam organisasi dengan efektif. Salah satu maturity model yang digunakan dengan yang pertama itu ada Enterprise Risk Management atau IRM. Adalah suatu proses berkesinambungan yang melibatkan seluruh bagian pengelola risiko pada suatu organisasi dalam kerangka kerja aspek fungsional dan teknologi. Risk and Insurance Management Society atau RIMS adalah budaya proses dan alat ukur untuk mengidentifikasi peluang strategis dan mengurangi ketidakpastian. Kerangka kerja ini menetapkan metode dan konsultasi yang berkaitan dengan risiko penting untuk mencapai tujuan bisnis organisasi. Jadi atribut pengukuran dalam RIMS terdiri dari 7 pandangan. Yang pertama ada pendekatan berbasis IMR, yang kedua manajemen proses IMR, yang ketiga itu ada manajemen selera risiko, yang keempat akar penyebab disiplin, yang kelima mengungkap risiko, yang keenam manajemen kinerja,
Dan yang ketujuh ada ketahanan dan keberlanjutan usaha. Demikian pemaparan materi saya mengenai proses manajemen resiko itu di video ketiga saya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.